Ini saya akan membacakan cerita nyata yang dikirimkan oleh salah satu subscriber setia saya. Namanya Pak Rendra, seorang pendaki gunung berpengalaman dari Yogyakarta. Cerita ini terjadi hampir setahun yang lalu di Gunung Merapi. Dan hingga kini Bapak Rendra belum berani bercerita tentang detail sebenarnya kepada siapapun kecuali kepada saya melalui email yang dikirimkan panjang dan mendetail. Apa yang akan kalian dengar malam ini bukanlah dongeng. Ini adalah pengalaman nyata dari seorang pendaki yang telah menghadapi hal-hal di luar nalar manusia pada ketinggian 2700 meter. Jika kalian tidak suka dengan cerita horor mistis yang sesungguhnya terjadi, saya sarankan untuk menekan tombol stop sekarang juga. Tapi bagi kalian yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pegunungan Indonesia ketika malam menjelang, silahkan terus menonton videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan cerita horor nyata lainnya setiap harinya. Bagian pertama, nama saya Rendra. Saya adalah pendaki gunung yang sudah mendaki lebih dari 45 puncak di Indonesia. Saya telah mendaki Rinjani, Semeru, Kerinci, dan berbagai gunung lainnya. Tetapi pengalaman yang akan saya ceritakan kepada kalian adalah yang paling mengerikan yang pernah saya alami dalam 25 tahun terakhir. Pengalaman yang membuat saya hampir kehilangan akal sehat. Cerita ini terjadi pada Januari 2023, tepatnya tanggal 15 Maret. Saat itu saya merencanakan pendakian solo ke Gunung Merapi untuk mendokumentasikan foto sunrise dari Plato Lamongan. Saya telah mendaki Merapi setidaknya 8 kali sebelumnya. Jadi saya menganggap ini adalah pendakian biasa seperti yang lainnya. Saya berangkat dari Yogyakarta pukul 2 sore dan tiba di gerbang basecamp Selo sekitar pukul 6 sore. Saat saya tiba di base camp, saya langsung menuju pendopo untuk mendaftar dengan Pak Heri, seorang mantri base camp yang sudah lama saya kenal sejak bertahun-tahun. Pak Heri adalah orang yang kuat keyakinannya, seorang muslim yang taat. Ketika saya bilang akan mendaki malam itu dan berkemah di ketinggian, wajahnya berubah. Dia tidak langsung melarang, tapi dia memberitahu sesuatu yang aneh. "Mas Renda," katanya sambil menulis nama saya di buku daftaran, "ini bukan bulan apa sekarang menurut perhitungan kalender Jawa? Ini bulan akhir ruah sudah masuk." Saya mengira dia hanya memberikan informasi kalender biasa. Tapi kemudian dia berkata, "Jangan berkemah di area puncak malam ini. Ada yang tidak wajar terjadi di beberapa bulan terakhir ini. Ada pembuat alat musik, seorang laki-laki muda bernama Adi, pendaki yang biasanya datang ke base camp dan hilang 2 minggu lalu. Pendakiannya dijadwalkan dengan teman-temannya, tapi dia tidak pernah sampai di puncak. Barang-barangnya ditemukan di bawah jurang batu putih. Dinasar mencari tubuhnya, dan sampai sekarang masih belum ditemukan." Mendengar cerita itu, saya merasa ada yang tidak pas. Tetapi sebagai pendaki yang rasional, saya menganggap mungkin ini hanya kecelakaan biasa. Mungkin Adi terpleset atau tidak hati-hati. Saya berterima kasih kepada Pak Eri dan melanjutkan persiapan. Dia kemudian menambahkan dengan suara yang lebih serius, "Mas, sebenarnya untuk apa sih naik malam ini? Besok pagi bisa loh lebih aman. Banyak menjaga gunung bilang akhir-akhir ini ada yang aneh. Suaranya bisu yang menggema dari puncak. Suara bisu yang menggema dari puncak. Saya sih tidak percaya sama hal gaib sepenuhnya, Mas. Tapi saya percaya ada yang masih misteri di gunung ini." Saya hanya tertawa dan berkata bahwa saya adalah seorang pendaki yang berpengalaman, Pak, dan saya akan baik-baik saja. Dan itu merupakan salah satu kesalahan saya ya, karena terlalu percaya diri. Lalu saya mulai pendakian saya pada pukul 8 malam. Jalur Merapi via Selo adalah jalur yang saya kenal dengan baik. Sekitar 7 km dengan ketinggian naik 1900 meter. Awalnya semua berjalan dengan normal. Saya melatih pos pertama, pos kedua, dan pos ketiga tanpa hambatan yang berarti. Cahaya lampu senter saya menerangi jalan berlapis abu-abu vulkanik. Udara menjadi semakin dingin saat saya naik lebih tinggi. Sekitar jam 11 malam, saya sampai di ketinggian 2300 meter. Sudah dekat dengan puncak. Di titik ini, saya berhenti sejenak untuk istirahat dan minum. Saat saya menerangi sekitar dengan lampu senter,
Saya melihat sesuatu yang aneh. Ada bekas jejak kaki baru, sangat baru, tapi hanya beberapa langkah saja. Kemudian menghilang, seolah orang tersebut melayang atau melompat. Ini tidak masuk akal. Jejak itu terlihat seperti milik sepatu pendaki, sama seperti milik saya. Tapi polanya tidak normal. Saya mengabaikan ini dan terus berjalan. Saat saya naik terus ke arah puncak, saya mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan suara angin atau suara alam seperti biasanya. Ini terdengar seperti suara orang-orang yang sedang berbisik-bisik, tapi tidak jelas. Seperti banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak saya mengerti, dari arah yang juga tidak jelas. Kadang dari kegelapan, kadang dari samping, kadang terasa dari belakang. Meskipun saya yakin tidak ada orang lain di sekitar saya. Rasa takut sebenarnya mulai merayap di hati saya, tapi saya berusaha untuk tetap tenang. Pendaki yang berpengalaman harus bisa mengendalikan emosinya, saya pikir saat itu. Saya terus naik dan sekitar pukul 1 pagi saya tiba di area plato Lamongan, sebuah area datar luas dengan beberapa batu besar di ketinggian sekitar 2500 meter. Ini adalah tempat favorit saya untuk berkemah karena pemandangannya yang menakjubkan dan relatif terlindung dari angin. Saya mulai menyiapkan tenda saya. Saya mulai memasang tenda. Saya menyadari bahwa suara bisikan itu masih terdengar, bahkan sekarang lebih jelas. Dan sekarang saya bisa menangkap beberapa kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang saya pelajari dari bacaan tentang sejarah. Kata-kata seperti suwung, sedo, ngalu. Kata-katanya seperti suwung atau kosong, sedo atau mati, dalu atau malam. Tangan saya mulai gemetar saat memasang tenda. Saya berusaha untuk bersikap rasional. Mungkin ini hanya angin yang menciptakan ilusi akustik. Saya membujuk dan menenangkan diri sendiri. Setelah tenda selesai dipasang, saya masuk ke dalam dan mencoba untuk istirahat. Tetapi saya tidak bisa istirahat dengan tenang. Saya berbaring di dalam sleeping bag. Saya mendengarkan detak jantung saya sendiri yang semakin lama semakin cepat. Suara bisikan di luar tenda semakin keras. Saya mencoba untuk tidur tapi tetap tidak bisa. Lalu sekitar pukul 3 pagi saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya beku. Ada suara langkah kaki di sekitar tenda saya. Langkah yang berat dan teratur seolah-olah terdengar sedang berjalan mengelilingi tenda saya tempat saya istirahat. Saya bergegas menyalakan senter dan melihat keluar dari celah jendela. Cahaya senter saya menyapu area sekitar tapi tidak melihat siapapun. Tidak ada siapapun di sekitar. Area sekitar tenda saya kosong, hanya batu-batu besar dan abu-abu vulkanik. Tetapi langkah itu terus berlanjut mengitari tenda saya berulang kali. Saya dengar dengan seksama. Langkah itu terdengar seperti milik orang yang memakai sepatu berat, mungkin sepatu pendaki. Saya keluar dari tenda dengan berani, lampu senter saya dalam satu tangan dan pisau lipat dalam tangan yang lain. Keputusan yang tidak bijak, tetapi saya panik. "Siapa di sana?" Saya berteriak dalam bahasa Indonesia. "Ada orang?" Langkah itu berhenti seketika. Kesunyian mutlak turun seperti selimut tebal. Saya memutar-mutar lampu senter menerangi setiap sudut area plato Lamongan. Tidak ada siapapun. Saya jalan ke berbagai arah untuk mencari jejak, tetapi abu vulkanik halus tidak menunjukkan jejak orang sama sekali. Seolah-olah orang tersebut hilang dan atau tidak pernah ada di sana sama sekali. Saya kembali ke tenda saya dengan hati yang berdegup. Saya mencoba untuk menjaga ketenangan pikiran. Mungkin saya lelah, pikir saya. Mungkin ini hanya ilusi dari kelelahan dan ketakutan yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar saya. Lalu saya kembali masuk ke dalam tenda dan mencoba untuk tetap menjaga dengan menyalakan semua perangkat saya, senter, headlamp, bahkan menyalakan musik dari ponsel saya untuk menciptakan ketenangan. Tapi sekitar pukul 4 pagi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saya mendengar suara manusia yang jelas, suara seorang lelaki muda yang menangis dan memanggil-manggil nama seseorang. Budi, tolong aku ada di sini, tolong aku." Suara itu berteriak berulang kali. Itu bukan bisikan lagi, ini adalah suara yang benar-benar jelas. Seolah-olah ada orang yang berada hanya beberapa meter dari tenda saya. Tanpa pikir panjang, saya keluar dari tenda dan berteriak, "Halo, di mana kamu? Aku siap membantu, apa yang terjadi?" Tetapi ketika
Tapi ketika saya keluar, kesunyian mutlak kembali lagi. Tidak ada jawaban, tidak ada suara lagi. Saya berseru, "Halo, bisakah kamu mendengar saya?" Tapi ya, saya hanya mendengar gema dari puncak Merapi yang menjawab. Saya menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Suara itu mungkin bukan suara manusia yang hidup. Saya kembali masuk ke dalam tenda saya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya sebagai pendaki, saya merasa benar-benar takut. Bukan takut dengan keselamatan fisik, tapi takut akan sesuatu yang tidak bisa saya pahami atau jelaskan dengan logika. Saya lalu mulai membaca Quran dari aplikasi ponsel saya, membaca ayat kursi berulang kali, lalu mencoba menenangkan diri. Saat itu saya ingat cerita Pak Heri tentang Adi yang hilang. Saya ingat Pak Heri bilang Adi adalah pembuat alat musik. Nama panggilannya adalah Adi, setelah Adi Budi, karena nama lengkapnya adalah Adi Budi Ardianto. Dia sering dipanggil Budi oleh teman-temannya. Saya baru menyadari sesuatu, suara itu yang memanggil nama Budi. Jiwa saya hampir keluar dari tubuh saya saat menyadari koneksi ini. Saya tidak bisa tidur lagi malam itu. Saya hanya berbaring di dalam sleeping bag saya, tegang dan menggigit bibir. Ponsel saya masih memutar ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang malam. Saya memperhatikan jam dinding di ponsel saya bergerak lambat. Pukul 4.35, pukul 4.30, pukul 5.30. Waktu terasa tidak bergerak sama sekali. Sekitar pukul 5.45 pagi, ketika langit mulai berubah dari hitam ke abu-abu gelap, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini suara itu berasal dari tenda saya. Suara seorang laki-laki yang lemah, seolah-olah sedang agonis, berkata, "Tolong, aku ada di sini. Aku masih ada." Saya hampir terjengkang dan hampir terjatuh, lalu keluar dari tenda. Ketika saya memutar-mutar dan mencari-cari dengan senter, tidak ada siapapun dalam tenda. Saya hanya sendiri. Saya membuat keputusan pada saat itu. Saya akan turun pada saat itu juga, dan tidak peduli berapa lama waktu yang tersisa sebelum sunrise. Saya tidak mau menghabiskan waktu lebih lama lagi di tempat ini. Saya dengan cepat-cepat meliput tenda saya, mengemas semua barang dan mulai menuruni jalur pendakian. Lalu sekitar pukul 6 pagi, saya meninggalkan plato Lamongan. Saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Saat itu, di suatu tempat di batu besar yang berdekatan dengan tempat saya berkemah, ada bekas tangan, jejak tangan, telapak tangan dengan tangan yang seperti dihimpit batu, yang pasti tidak ada ketika saya kemarin datang ke sini. Telapak tangan itu terlihat sangat besar dan dalam, seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang menekan di dalam batu itu. Saya tidak mau mendekat lebih jauh. Saya mulai berlari turun dari gunung. Perjalanan turun dari Merapi biasanya memakan waktu 2-3 jam, tapi saya bisa tempuh hanya waktu 1,5 jam saja, karena saya turun sembari berlari. Saya melompat di antara batu-batu abu vulkanik dan sepanjang jalan saya mendengar bisikan itu terus mengikuti saya, terus berbisik dengan nada sedih dan mengganggu. Beberapa kali saya pikir saya melihat bayangan figur manusia di antara kabut gunung, tetapi ketika saya memandang langsung tidak ada apa-apa. Saya tiba di base camp Selo pukul 7:30 pagi dalam kondisi yang sangat buruk. Haus, kaos saya basah kuyup doleh keringat. Wajah saya pucat dan mata saya tidak melihat seperti mata seorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Pak Heri langsung tahu ada yang tidak beres. Mas Rendra, kenapa turun secepat ini? Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan setengah khawatir. Saya tidak bisa bicara dengan jelas. Saya hanya berkata, "Tidak apa-apa Pak, cuman saya terlalu lelah. Saya ingin istirahat." Tetapi Pak Heri tidak percaya. Dia memberi saya minum dan makanan. Kemudian dia berkata sesuatu yang membuat tubuh saya menegang lagi. "Mas Rendra, tadi malam antara 3-4 pagi ada peneliti cuaca dari berdinas malam itu di pos pengamatan yang ada di ketinggian 2.400 meter. Dia lapor bahwa dia mendengar suara-suara aneh di area plato Lamongan. Suara seperti seorang menangis dan berteriak. Dia coba menghubungi pos lain, tapi mereka tidak mendengar apa-apa. Dia pun
berpikir mungkin pendaki yang terluka. Peneliti itu mencoba naik untuk membantu, tapi dia tidak berani karena gelap dan takut bahaya. Pagi ini dia lapor ke saya bahwa dia mendengar suara itu. Saya menjadi sangat dingin mendengar ini. Peneliti itu mendengar suara yang sama dengan yang saya dengar. Ini bukan halusinasi, ini nyata, sesuatu yang nyata dan sedang terjadi di gunung ini. Beberapa hari kemudian, saya putuskan untuk bertanya kepada Pak Heri tentang detail lebih lanjut mengenai Adi atau si Budi yang hilang. Pak Heri menceritakan bahwa Budi adalah pendaki yang sangat bersemangat, berusia sekitar 28 tahun. Ahli dalam membuat alat musik instrumen tradisional. Dia menghilang 2 minggu sebelum saya naik. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, hanya barangnya. SAR mencari selama beberapa minggu, tapi akhirnya menyimpulkan bahwa Budi mungkin jatuh ke jurang dan mayatnya tidak pernah ditemukan karena ditelan abu vulkanik atau aktivitas vulkanik lainnya. Tetapi menurut Pak Heri ada hal yang aneh tentang menghilangnya Budi. Budi atau Adi naik dengan 2 temannya, Hendra dan Yanto. Mereka direncanakan berkemah di area yang sama dengan tempat saya berkemah, Plato Lamongan. Saat malam hari, Hendra dan Yanto mengatakan bahwa mereka mendengar Budi berjalan dari tenda seolah-olah sedang tidur berjalan. Mereka memanggil-manggil Budi, tetapi Budi tidak menjawab dan terus berjalan menjauh. Mereka coba mengejar, tapi Budi menghilang dalam kegelapan. Mereka terus cari Budi sepanjang malam, tapi tidak ada bekas apapun. Lalu pada pagi harinya mereka melaporkan pada tim SAR bahwa Budi menghilang. Mendengar cerita itu, saya yakin apa yang saya dengar adalah suara Budi. Suara seseorang yang terjebak di antara dunia yang hidup dan dunia lain, memanggil-manggil bantuan yang tidak pernah datang. Saya tidak pernah naik ke Merapi lagi sejak hari itu. Setelah pengalaman ini, saya tidak berani menceritakan ini hanya kepada keluarga saya dan beberapa orang pendaki yang saya percaya. Saya ingin memberitahu kepada semua pendaki bahwa gunung itu bukan hanya tempat fisik. Ada dimensi lain di pegunungan yang tidak sepenuhnya kita pahami. Ada penunggu di sana, entah itu jin, hantu atau sesuatu yang lebih asing yang menunggu kesempatan untuk berinteraksi dengan pendaki yang berani atau mungkin yang naif. Itu adalah cerita dari Bapak Rendra, seorang pendaki berpengalaman yang berani untuk membagikan pengalaman mengerikan dan misterius miliknya kepada channel pendakian takutan ini. Cerita ini adalah pengingat pada kita semua bahwa alam Indonesia, khususnya gunung-gunung bersejarah seperti Merapi, Rinjani, dan Semeru menyimpan misteri yang belum terpecahkan oleh sains modern. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rendra yang telah menceritakan cerita ini ke channel ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada semua pendaki yang menonton video ini bahwa keselamatan fisik bukan satunya yang perlu dikhawatirkan. Saat mendaki ke gunung, ada hal lain yang lebih misterius dan lebih menyeramkan dan sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Jika ada cerita horor atau mistis yang ingin teman-teman bagikan kepada channel ini, silahkan teman-teman kirimkan ke email yang ada di deskripsi di bawah ya. Nanti akan saya bacakan untuk cerita-cerita di konten selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di konten horor cerita pendakian berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.